Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kelanda Warahmatullahi di Jabar. Kali ini saya sedang berada di halaman rumah dari Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana eh, di saat sidang peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, begini suasana rumah di suasana rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tampak ya, rumah tampak sepi karena diinformasikan dua adik Peggy yang perempuan itu ikut berangkat ke Bandung untuk menyaksikan sidang berlangsung. Keberangkatan mereka juga kemarin bersama kuasa hukumnya, Ibu Sugianti Iriani. Saat saya tiba di sini, memang ada adik dari Peggy bernama Robi dan sepupunya ya bernama Ibnu. Namun mereka langsung masuk ke rumah saat saya hendak live dan mengambil gambar. Mereka tidak ingin diambil gambarnya. Dan tadi juga sempat Robi dan Ibnu sedang melihat siaran langsung jalannya sidang pra peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Begini suasana rumahnya yang memang dekat sekali dengan perkebunan ya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ini rumahnya, dan tadi ini rumahnya sangat tertutup, berwarna hijau, dan di rumah memang ada selain ada Robi dan Ibnu, ada juga dari kakek dan neneknya Peggy Setiawan. Informasi ya kembali disampaikan bahwa begini suasana rumah Peggy Setiawan dikala sidang peradilan Peggy Setiawan digelar saat ini di Pengadilan Negeri Bandung. Tampak saat ini rumahnya dalam keadaan tertutup, namun sebenarnya ketika saya tadi tiba di sini sebenarnya ada Robi dan Ibnu yang sedang menonton siaran langsung jalannya sidang peradilan. Begitu juga dengan kakek neneknya. Namun mereka tidak ingin diambil gambar ketika saya mencoba mengambil gambar dan live Facebook seperti ini. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasrudin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasrudin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasrudin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasrudin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasrudin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasrudin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasrudin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar.
Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli, makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Dan juga dapat memeriksa dan mengadili pelaksanaan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU Romawi 12 garis miring 2011 sebagai berikut. Mengadili menyatakan 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan seterusnya pasal A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mewakili kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. 4. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU istri 2 Romawi 12 garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan telah merampas hak asasi pemohon yang merugikan sehingga untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan tersebut berada pada kewenangan pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan banding, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 5. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemohon pra-peradilan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Romawi 4. Fakta-fakta hukum. 1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dengan nama lengkap Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh bangunan yang berkedudukan atau beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT RW 02, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. 2. Bahwa pemohon dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan dan tempat terakhir bekerja di Bandung, tempatnya sedang mengerjakan bangunan rumah milik saudara Agus alias Ko Aceh yang beralamat di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tepatnya di belakang Balai Desa Rancamanyar. 3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, pada saat pemohon sedang bekerja di Bandung, tiba-tiba pemohon ditangkap oleh permohon. 4. Bahwa alasan penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah karena adanya surat perintah penangkapan nomor SP.K garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1 titik 24 titik garis miring 2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2020.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok.